Belakangan ini ramai diberitakan di media sosial mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan penghilangan nyawa istri di tangan sang suami. Berikut beberapa kumpulan kasus yang viral di media sosial. Seharusnya kebahagiaan rumah tangga yang dibina oleh RL yang berusia 26 tahun bersama dengan istrinya RT yang berusia 24 tahun dapat menjadi lengkap setelah kelahiran putri mereka 1 bulan yang lalu. Apalagi keduanya diketahui telah memiliki anak lelaki yang usianya sudah menginjak 7 tahun. Tapi sayang, rupanya hal itu tidak cukup bagi RL. Semua bermula ketika RL yang kala itu sedang tidur bersama istrinya tiba-tiba terbangun setelah mendengar istrinya mengigau. Kata-kata yang keluar dari mulut istrinya adalah, "Jangan pergi kerja ke Bolsel." Entah kenapa, RL langsung berpikiran negatif dengan menyangka kalau istrinya memiliki selingkuhan. Tanpa pikir panjang, RL segera ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Sekembalinya ke dalam kamar, RL langsung menusuk mata kiri istrinya yang saat itu masih tidur pulas. RT yang terkejut dengan luka yang dia dapatkan secara tiba-tiba, segera bangun dan berusaha melarikan diri dari amukan suaminya. Tapi sayang, RL yang sudah naik pitam segera menusuk belakang kepala RT hingga berulang kali. Tak cukup sampai di situ, RL segera menuju ke rumah mertuanya yang hanya berjarak 300 meter. Sesampainya di sana, mertuanya berusaha melawan dan berhasil merebut parang dari RL. Keributan di rumah mertua RL memancing perhatian para tetangga, sehingga RL berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sayangnya, nyawa istrinya tidak dapat tertolong. RT meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Cantia Tompaso Baru. Sedangkan ayah mertuanya atau ayah kandung korban dalam kondisi kritis akibat menderita luka di tangan kiri, dada, dan kepala. Mirisnya beredar video di mana putra korban sedang menangis sambil memeluk adik perempuannya dan berkata kalau dia berharap lebih baik dirinya saja yang dihabisi oleh ayah mereka daripada ibunya, sebab ibunya masih harus mengurus adiknya yang masih bayi. Pada akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Pasangan yang telah menikah memang tidak disarankan untuk tinggal serumah dengan orang tua atau mertua. Pasalnya, membina keluarga dengan campur tangan pihak ketiga seringkali berujung dengan pertengkaran. Seperti yang terjadi di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Si suami merasa kesal sebab setiap hari dia harus melakukan pekerjaan rumah sepulang dari bekerja, mulai dari mencuci pakaian, memasak, sampai menidurkan anaknya. Lantas, kemanakah istrinya? Suaminya mengklaim kalau istrinya tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan rumah dan sering berselingkuh. Bahkan katanya si suami sudah 4 kali memergoki istrinya di hotel. Apalagi setiap kali dia menegur istrinya, mertuanya selalu ikut campur. Bahkan sang mertua selalu berkata kepada putrinya untuk mencari laki-laki lain. Amarahnya memuncak ketika sepulang dari bekerja, dia mendapati istrinya tidak di rumah. Si suami segera curiga kalau istrinya sedang berselingkuh. Setelah dia mengasuh dan menidurkan anaknya, si suami yang kala itu masuk ke kamar mandi melihat sebuah sikat gigi. Seketika itu juga, terlintas dalam benaknya untuk menghabisi nyawa istrinya. Dia pun segera mematahkan sikat giginya dan mengasahnya sampai tajam. Lalu dia menunggu kepulangan istrinya. Ketika istrinya sampai di rumah, si suami masih berusaha mengajaknya bicara, tapi malah berujung menjadi pertengkaran. Di dalam kamar itulah suaminya mencekik istrinya sampai 2 kali, lalu menusuk lehernya menggunakan sikat gigi yang sudah ditajamkan. Penyesalan baru datang ketika dirinya telah ditangkap oleh polisi, sebab dia tidak lagi dapat berkumpul dengan anaknya. Nasib naas menimpa Yanti dari Ciamis yang baru berusia 44 tahun. Suaminya yang bernama Tarsum dan berusia 50 tahun tengah mengalami depresi akibat usaha ternak kambing dan sapi yang bangkrut. Akibatnya, Yanti dan Tarsum kerap kali bertengkar. Puncaknya adalah ketika Tarsum yang sudah gelap mata, tega memukul kepala Yanti menggunakan balok kayu dari depan dan belakang. Yanti pun tewas seketika di dekat rumah mereka. Dengan disaksikan oleh para warga yang mendengar keributan mereka, Tarsum nekat mengambil sebilah pisau dan kembali ke TKP untuk memisah-misahkan bagian tubuh istrinya. Gilanya, Tarsum membawa sebagian tubuh istrinya menggunakan baskom dan ditawarkan kepada tetangganya yang sedang melihat. Lalu,
dia membawa baskom yang berisi daging Yanti ke sebuah pos ronda. Para tetangganya sampai panik dan histeris melihat hal itu. Tak sampai di situ, Tarsum kembali ke TKP untuk membawa sisa tubuh istrinya ke pos ronda. Di pos ronda itu, Tarsum kembali memisahkan sisa jasad Yanti menggunakan pisau. Tarsum yang segera ditangkap oleh polisi masih dalam tahap pemeriksaan kejiwaan, karena besar kemungkinan Tarsum telah mengalami gangguan kejiwaan. Seberat apapun masalah hidup kita, jangan lupa untuk selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan iman yang kuat, kita dapat sanggup menghadapi semua masalah. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.